Jadi setelah Gubernur Sumur Resapan ini lengser gitu ya, kayaknya Pak Jokowi itu bersyukur sekali gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masalah Jakarta setengahnya sudah selesai atau 70%-nya sudah selesai. Karena gubernur sumurisasinya sudah lengser. Sehingga di Jakarta sudah tidak ada lagi begoisasi. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu merasa tersindir ketika kita sedang memuji pasangan kita. Misalkan kita bilang pasangan kita yang sekarang ini baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Nah si mantan dia tersinggung gitu. Oh menurutmu aku nggak baik hati, aku nggak rajin menabung. Kan repot gitu. Mau muji pasangan tapi gak boleh ketahuan sama mantan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Presiden Jokowi yang memuji-muji Gubernur DKI yang baru, yaitu Pak Heru. Karena menurut Presiden Jokowi, ini kinerja Pak Heru luar biasa gitu karena bisa menyelesaikan kasus pembebasan lahan Sungai Ciliwung hanya dalam tempo 1,5 bulan. Ini luar biasa karena sebelumnya 6 tahun ini mangkrak. Kata Pak Jokowi gitu ya. Ya mungkin maksud Presiden adalah untuk mengapresiasi dan memuji Pak Heru gitu. Gubernur yang sudah dia tunjuk sendiri gitu. Tapi entah gimana ceritanya terdengar itu seperti ngejekin yang 5 tahun yang lalu. Si mantan gubernur sumurisasi. Ya karena kalau Pak Jokowi bilang 6 tahun ini sudah mangkrak, itu kan artinya gubernur sebelumnya nggak ngapa-ngapain. Ya mungkin Pak Jokowi sebenarnya pengen bilang bahwa ini mangkrak 5 tahun gitu. Cuma nggak enak, kalau 5 tahun kan jadi terlalu mudah ditebak. Oh berarti gubernur seiman itu gitu ya. Makanya kemudian dipilihlah 6 tahun aja deh gitu ya. Biar nggak terlalu jelas, nggak terlalu nyelekit. Ya karena kalau Pak Jokowi bilang ini mangkrak selama 6 tahun, itu gubernur seiman, bukan, gubernur sumurisasi. Itu masih bisa mengolah kata, bisa menata kata. Ya kan dimaksudkan 6 tahun. Saya kan cuma 5 tahun berkuasa. Jadi itulah mungkin alasan atau misteri kenapa Pak Jokowi menggunakan istilah 6 tahun mangkrak, bukan 5 tahun. Biar gubernur sumurisasi punya alasan untuk kataisasi. Tapi ya itulah Presiden Jokowi dan Pak Heru hari ini gitu, yang seperti ya pasangan gitu, yang memang ditunjuk oleh presiden dan kemudian diinstruksikan dengan banyak kerjaan dan kemudian langsung dilaksanakan oleh Pak Heru di lapangan. Ini luar biasa gitu. Pasangan yang memang klop gitu ya. Dan setiap Pak Jokowi memuji Pak Heru, maka yang akan malu adalah gubernur sumurisasi. Saya baru dapat tuh gubernur sumurisasi. Sebelumnya kan gubernur sumur resapan. Ya karena menurut Pak Jokowi gitu ya, entah gimana ceritanya Pak Heru ini melakukan pembebasan lahan katanya. Ini tapi pada intinya ini selesai gitu. Entah bagaimana pendekatan atau caranya bernegosiasi dengan warga atau dengan orang-orang sekitar, tapi intinya ya sudah selesai gitu. Dan ini gitu ya, pernyataan dari Presiden Jokowi ini bagi saya ini menunjukkan bahwa sebenarnya warga dan semua orang itu mendukung pembebasan lahan gitu. Mereka udah nunggu 5 tahun nih. Tapi ya karena gak dikerjain sama gubernur sumurisasi. Yang kerjanya lubang-lubangin jalan terus gitu ya. Akhirnya gak terjadi pembebasan lahan. Sehingga kalau gak terjadi pembebasan lahan, ya gak bisa dikerjakan gitu. Padahal sebenarnya warga udah nungguin gitu. Jadi ketika gubernur sumurisasi ini lengser pada akhirnya,
Itu warga kayaknya bahagia sekali gitu. Oke, ayo kita bebasin lahan semuanya. Jadi ternyata masalah banjir di Jakarta selama 5 tahun terakhir itu gubernur sumurisasi. Yang cuma bilang bahwa ini soal kali sungai di Jakarta kita akan lakukan naturalisasi. Tapi selama menjabat itu nggak terjadi. Sehingga bisa saya simpulkan, karena naturalisasinya nggak terjadi, maka ini bisa disebut sebagai aksi begoisasi. Yang bego-begoin orang dengan kata-kata gitu. Padahal sebenarnya dia nggak bisa kerja. Karena kalau saya ingat atau kita bicara soal Sungai Ciliwung gitu ya, kita pasti akan selalu teringat dengan kisah legenda perdebatan antara Menteri PUPR dan mantan Menteri Pendidikan yang nggak terdidik gitu ya. Karena dulu pernah terlibat perdebatan tuh antara Pak Basuki dengan Gubernur sumurisasi. Ya karena ketika Pak Basuki menjelaskan soal banjir gitu ya, beliau bilang bahwa beberapa kilometer yang sudah dibebaskan itu sudah terbebas dengan dari banjir katanya. Karena sudah dilakukan pelebaran sungai. Tapi yang lahannya belum dibebaskan, ini masih banjir ya karena memang belum ada pembebasan lahan sehingga kami PUPR nggak bisa bekerja. Lahannya belum dibebasin, gimana caranya kerja? Gimana caranya membangun kata Pak Basuki gitu ya. Nah, gubernur sumurisasi di sebelahnya ini nggak terima gitu. Dia malah mendebat dan menjawab bahwa mau dilebarin selebar apapun, mau dikeruk sedalam apapun katanya. Kalau di puncak itu tidak dikendalikan, maka Jakarta akan selamanya banjir. Nah, Pak Basuki kan bingung gitu. Ini gimana sih gubernur sumur resapan ini? Tapi karena Pak Basuki nggak mau berdebat sama Anies, beliau cuma bilang bahwa ya saya nggak dididik untuk berdebat. Karena itulah kenapa saya masih jadi menteri. Enggak, beliau nggak bilang gitu. Itu pada intinya Pak Basuki bilang bahwa beliau tidak dididik untuk berdebat. Saya sama Pak Jokowi disuruh kerja. Jadi mau naturalisasi, mau normalisasi, pada intinya gitu ya, ini kerjaisasi, harus dikerjakan. Yang pada intinya sama aja. Sungai dilebarin, terus kemudian dikeruk gitu. Itu aja, simple gitu. Tapi Anies kan tetap, Anies lagi, gubernur sumurisasi. Kan tetap ngeyel dan ngotot dia bilang gitu, bahwa ini nggak bisa menyelesaikan masalah banjir. Karena yang bisa menyelesaikan cuma naturalisasi. Yang pada akhirnya nggak bisa kelihatan apa kerjanya gitu. Jadi ya kalau hari ini kemudian Presiden Jokowi mengunjungi Sungai Ciliwung lagi gitu ya, setelah 5 tahun absen. Ya karena sebelumnya kan gubernur sumurisasi itu nggak bisa kerja gitu. Kalau Pak Jokowi mau kunjungan, apanya yang mau dikunjungi? Lah nggak dikerjakan. Jadi setelah gubernur sumur resapan ini lengser gitu ya, kayaknya Pak Jokowi itu bersyukur sekali gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masalah Jakarta setengahnya sudah selesai. Atau 70%-nya sudah selesai. Karena gubernur sumurisasinya sudah lengser. Sehingga di Jakarta sudah tidak ada lagi begoisasi. Yang ngeruk kali pakai tangan gitu ya. Yang kalau nggak pakai tangan nggak mau ngeruk kali. Begoisasi. Jadi setelah begoisasi ini lengser ya alhamdulillah hampir semua permasalahan di Jakarta itu sudah selesai gitu. Karena dengan Pak Heru, dengan gubernur kita yang baru gitu ya, semua permasalahan ini bisa dengan cepat diselesaikan gitu. Bayangkan loh, hanya dalam beberapa bulan saja ini sudah mampu memberikan perubahan-perubahan yang luar biasa kepada DKI Jakarta gitu. Karena untuk urusan Sungai Ciliwung menurut Presiden Jokowi ini emang tugasnya Pemprov DKI gitu, sebagai pondasinya gitu. Karena urusan pembebasan lahan tanggung jawab Pemprov DKI.
Kalau sudah dibebasin lahannya, baru kemudian PUPR bisa membangun, bisa bekerja gitu. Nah, selama 5 tahun terakhir, ini kan kayaknya disengaja nih, supaya tidak terjadi pembebasan lahan. Supaya apa? Supaya Pak Basuki nggak kerja. Sehingga dengan situasi yang seperti ini, maka Presiden Jokowi itu bisa dinilai gagal gitu. Karena beliau tidak bisa menyelesaikan janji kampanye yang dulu pernah diucapkan pada tahun 2014 lalu. Karena Pak Jokowi sebelum maju sebagai calon presiden, beliau kan pernah bilang bahwa urusan banjir dan macet di Jakarta itu akan lebih mudah diselesaikan kalau saya jadi presiden Indonesia, kata Pak Jokowi waktu itu gitu. Nah, Anies ini kayaknya mau menghambat gitu. Kayaknya mau menggagalkan janji Pak Jokowi gitu. Supaya Jakarta tetap banjir seperti biasanya. Makanya dia mengusung tema naturalisasi. Maksudnya natural, nggak diapa-apain. Sehingga ya inilah yang terjadi di Jakarta gitu. Memang dengan kerja-kerja pemerintah pusat gitu ya, yang bikin bendungan di puncak sana di Ciawi gitu ya. Ini memang mampu mengurangi aliran banjir ke arah Jakarta. Tapi tetap saja pada intinya sungai-sungai yang ada di Jakarta itu tetap harus dilebarin, tetap harus dikeruk gitu. Nah, itu yang tidak dilakukan sama gubernur sumurisasi. Karena ya namanya aja gubernur sumurisasi. Sibuk bikin sumur dia di mana-mana. Sumur lagi. Ya meskipun gak ada gunanya, tapi ya itu yang dia lakukan agar dia terlihat seolah-olah bekerja gitu. Supaya nggak disalahkan, tapi pada akhirnya tujuannya tercapai. Yaitu tujuan untuk menghalang-halangi kerja Pak Jokowi. Kayaknya emang itu tujuan Anies jadi gubernur DKI gitu ya. Untuk menghalangi kerja Pak Jokowi. Semua direcokin gitu. Jadi kalau hari ini Pak Jokowi kemudian berkunjung lagi ke Ciliwung, Sungai Ciliwung, dan kemudian memuji Pak Heru yang bisa bekerja dengan cepat dan bisa menyelesaikan semua permasalahan di lapangan secara tepat gitu ya. Ini bagi saya adalah bentuk syukur Presiden Jokowi karena pada akhirnya mendapatkan pasangan yang sesuai dan cocok dengan visi misinya, yang memang mau bekerja dan mau diperintah atau diberikan instruksi gitu. Ya karena kalau sebelumnya itu nggak mau kerja, udah nggak mau kerja, nggak mau dikasih instruksi, dan nggak tahu apa-apa sebenarnya, hanya bisa menata kata, maka hancurlah Jakarta. Jadi ketika masalah-masalah banjir di Jakarta selama 5 tahun ini terakhir ini selalu dipertanyakan sama kelompok sebelah kadrunisasi, yang selalu nanya dan mempermasalahkan janji Pak Jokowi ketika mau maju di Pilpres 2014. Mana nih janji Pak Jokowi? Katanya kalau jadi presiden banjir bisa lebih cepat diselesaikan gitu ya. Ya semoga sekarang mereka yang selalu bertanya hal itu sekarang akhirnya memahami gitu. Bahwa ternyata masalah banjir di Jakarta itu bukan soal kinerja, bukan soal pembangunan, tapi soal gubernurnya yang sumurisasi. Jadi buat warga Jakarta gitu ya, saya tahu kalian sedang berbahagia hari ini karena Jakarta sedang dibenahi, tapi percayalah, ada orang yang lebih bahagia dari kalian, yaitu Pak Jokowi sendiri. Karena setelah Anies lengser, kayaknya Pak Jokowi ini bersyukur sekali gitu. Sudah nggak ada begoisasi di Jakarta gitu kan. Sudah gubernurnya sudah bisa disuruh-suruh, sudah bisa bekerja. Ya kalau sebelumnya udah nggak bisa kerja, nggak mau disuruh. Kan repot gitu. Jadi ya selamat sekali lagi kepada warga Jakarta dan buat gubernur sumurisasi atau capres dari nasdemisasi. Kalau kalian tersinggung, kalau kamu merasa tersinggung, nggak apa-apa. Karena emang itu tujuannya. Saya hanya menjelaskan gitu. Ya karena nggak mungkin Pak Jokowi bicara seperti saya gitu ya. Beliau ya sebagai presiden harus menata kata juga gitu. Jangan sampai nyindir-nyindir orang-orang yang nggak penting.
Tapi tafsirannya harus saya jelaskan sekarang oleh saya sendiri gitu ya. Supaya kalian ngerti bahwa masalah di Jakarta selama ini itu gubernur sumurisasi. Jadi ini seperti yang saya sebut di awal video gitu ya. Kita seperti sedang memuji pasangan, tapi yang tersindir adalah mantan. Ini terjadi sekarang. Jadi ya saya pikir itu, dan buat teman-teman yang kemarin nanya Mas Alif kemana, saya dalam perjalanan spiritual ke barat, ke arah barat, ke pertengahan Pulau Jawa gitu ya. Nantilah saya jelasin, karena ada satu perjalanan spiritual yang menurut saya ini sangat penting sekali, tapi saya nggak tahu apakah ini perlu saya ceritakan atau enggak. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.